kita akan coba belajar tentang algoritma Caesar-Ceper. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit sejarah singkat. Jadi di dalam teori coding, kode ini muncul pertama kali ya, di mana penyediaan ini terjadi pada saat pemerintahan Julia Caesar. Konsepnya sih cukup sederhana, yaitu melakukan pertukaran pada teks awal atau plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertext, artinya mengubah huruf satu dengan huruf yang lain. Caesar-Ceper itu merupakan salah satu algoritma cipher tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi, di mana inti dalam kriptografi ini adalah melakukan pergeseran terhadap satu karakter pada plain text dengan proses pergeseran yang sama. Untuk lebih jelasnya lihat algoritma Caesar-Ceper. Jadi kalau di sini misalkan langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk cipher ke plain text. Artinya misalkan mau huruf A diubah 3 langkah, misalkan B, C, D, misalkan A jadi D. Itu kalau 3 langkah. Kalau 2 langkah berarti A, B, C, berarti A menjadi C. Kemudian yang kedua, menukar karakter pada plain text menjadi ciphertext dengan berdasar pada pergeseran yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya setiap huruf itu akan sama pergeserannya. Di sini kalau kita ambil misalkan huruf itu digeser 2, maka huruf A diganti dengan huruf, kalau ini bukan huruf D, harusnya huruf C, kemudian huruf B menjadi huruf D, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di tabel proses pergeseran A ke C, B ke D, C ke E. Jadi di sini kalau menggunakan modulo, maka enkripsi dari sebuah plain text itu tinggal plain text-nya ditambah pergeserannya modulo 26. 26 itu dari jumlah karakter. Jadi kalau misalkan pergeseran 2 huruf, ini kenapa jadi 3 terus ya? Harusnya ini enkripsi plain text tambah 2 modulo 26 gitu. Nah, kalau di dalam menuliskan dalam program Python, coba kita akan menulis kembali proses-proses yang telah ditulis di sini. Di sini langkah pertama adalah buka dulu ya visual code-nya gitu ya. Di sini saya udah membuat namanya kriptografi. Kemudian kita akan buka file baru ya. File baru misalkan kita namain filenya caesar.py. Di sini kalau kita lihat, karena alfabetnya itu dari huruf A sampai dengan Z, maka kita tuliskan alfabetnya dulu ya. Alfabetnya kita tulis hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu ya. Lalu di sini coba kita akan melihat inputnya. Jadi misalkan kita akan menuliskan string, misalkan string di sini, string inputnya ya. Kita masukkan dulu, masukkan teksnya yang baru. Kemudian kita lihat apabila ingin menampilkan, maka kita cukup menuliskan print si string input ini. Kalau kita sudah di Ctrl S aja atau di save, lalu andaikan ini belum ada, maka Anda tinggal lihat di sini ada tanda kotak gitu ya. Diklik aja, maka di terminal ini diklik. Di sini saya hidupkan dulu ya. Misalkan di sini dibersihkan dulu terlebih dahulu di terminal ya. Kita tinggal tulis Python
Python 3 di sini. Kemudian nama filenya caesar.py. Tinggal tuliskan, misalkan teksnya adalah A, B, C, D gitu ya. Maka akan muncul, karena kita di sini print ini fungsinya adalah menampilkan huruf yang dimasukkan tadi. Nah, ingat di dalam string ini kita harus tahu berapa panjang, karena kita akan mengarah ke interval dari si karakter tersebut. Jadi langkah yang harus kalian atau Anda lakukan adalah bagaimana menampilkan panjang dari karakter tersebut. Jadi kita tulis dulu panjang karakternya ya. Panjang karakter dengan menggunakan fungsi len ya. Fungsi len di sini string input tadi, string input. Jadi kalau di sini kita print untuk melihat ya, melihat panjang karakter. Nah, panjang karakter, save dulu jangan lupa. Kita lihat lagi. Kita lihat misalkan kita akan menuliskan nama. Nama itu terdiri atas 4 karakter. Ya. Nah, lalu di sini setelah menentukan string, kemudian panjang karakter, kita menggunakan konsep looping, yaitu dengan menggunakan for. Jadi di sini kita akan mencoba lihat tampilan dari string outputnya seperti apa nantinya ketika ketika akan menampilkan string outputnya itu bagaimana. Coba kita tulis dulu ya string outputnya ya. String outputnya lalu kita menggunakan konsep for ya. For ingin menampilkan tadi si karakter itu dari dalam alfabet. Jadi kita ngambil dalam ranknya yang udah ditentukan, rank dari panjang karakter tadi, panjang karakter. Lalu di sini kita lihat karakternya apa yang mau dituliskan, berarti tulis karakternya. Karakter sama dengan string inputnya ya, string inputnya kita tuliskan si variabel tadi. Lalu karakter awal sebagai karakter awal itu ingin menampilkan karakter awal itu ingin menampilkan tag baru, di mana di sini alfabet tadi gitu ya, fungsi find, lalu karakter, kita tuliskan karakter, kemudian coba kita akan menggunakan fungsi caesarnya itu dengan karakter yang barunya itu 2 langkah gitu ya. Misalkan kita yang barunya karakter ditambah karakter awal ya, karakter awal ditambah 2 gitu misalkan. Lalu di sini string outputnya yang muncul seperti apa? Kita sama dengan kita alfabet, kemudian karakter baru di sini kita lihat print untuk menampilkan si teks tadi. Teks dienkripsi menjadi titik 2. Kita lihat menggunakan apa tadi, string output ya. Oke, kita save. Nah, kita lihat nih, kalau benar misalkan kita akan menuliskan invalid line 11 itu ini for range for i. Ini harus menampilkan for i di dalam range. Nah, kita save lagi, kita tampilkan. Oke,
masukan. Misalkan kita akan lihat yang sederhana A, B, C. Ada 4 karakter gitu ya. Kita pakai huruf besar aja ya. A, B, C, D gitu. Ada kesalahan di line 15. Karakter string output. Di sini ada kesalahan di line 15. Apa ya salahnya? Alfabet string output karakter baru, kemudian di sini oke awal karakter baru string output print text. Sebentar ya, ini input karakter len. Oh, ini ada yang salah. Harusnya pakai kotak ini karena untuk menampilkan. Oh ya. Oke, kita lihat lagi. Misalkan A, B, C. Oke, 3 huruf berarti B. Oh, ini ada yang salah. Harusnya di sini ada koma. C, D, E, F. Benar ya. Misalkan kita akan mengirim uang sebesar 1M gitu ya, 1 ember gitu misalnya. Nah, di sini tag yang dienkripsinya menjadi seperti ini dan spasi itu dianggap sebuah variabel baru. Jadi E ke G, M ke O gitu ya. Itu saja ya untuk pertemuan awal dalam proses enkripsi dengan menggunakan Kaisar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.